Buka mute-nya, Nak, biar dengar suaranya Ibu dan teman-teman. Oke. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak yang baik atas segala penyertaan-Mu pada hari ini. Ya Bapak, sekarang kami akan mulai Zoom meeting kami. Kiranya Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhir, supaya kiranya kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru kami. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama-Mu. Hapus segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan Ruth. Si Suryanti. Ruth kelompok 6 ya. Setelah nanti kelompok Suryanti, kelompok 5, setelah itu nanti 6 ya. Karena sudah ada si Ruth, ada si Rupadi. Ini Rupadi jalan-jalan terus nih. Ini. Duduk dulu kok Rupadi. 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 Yang naik keretanya dia ini. Kau lagi ngapain Rupadi? Ada urusan, Bu. Oh, oke lah, oke. Coba si Suryanti. Silakan, Nak. Kelompok 5. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Ya, pagi. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Suryanti, Manuela, Rizky, Roger, Octavianus. Satu lagi. Dan Octavianus. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum itu, di sini saya udah menyiapkan skema dari sistem peredaran darahnya. Bentar ya, Bu. Seperti ini. Berdirikan di kertas sini. ya, Nak. Berdirikan biar nggak silau, biar kawan-kawannya bisa lihat. Coba berdirikan bukunya, lalu kamu sorot kameranya di zoom, biar kelihatan. Nah, lebih lagi. Kabur itu kameranya. Coba kameranya dilap dulu, pakai tisu atau pakai apa itu, biar nggak blur. Kemarin kan ada Ibu suruh kan, misalnya pun nggak ada papan tulis di rumahnya, pakailah kertas yang agak gedean sedikit gambarnya, pakai karton, kan sudah ada waktunya kemarin. Iya kan? Nah, jadi bisa kita lihat lebih besar. Oke, sudah? Oke. Lanjut. Terus di sini kita buat paru-paru. Kok terbalik ini kameranya, gimana nih cara sorotnya nih? Setelah itu kita di sini buat seluruh tubuh. Lalu kita buat gambar. Kenapa? Mana kelompoknya yang lain? Kelompok yang lain satu pegang gambar, satu menjelaskan. Kok satu orang aja? Mana kelompoknya nih yang lain? Si Rizky, Suryanti, Bu. Roger, Octavianus, dan Suryanti. Coba misalnya Suryanti yang ada gambarnya. Mana gambar kamu, Sur? Coba zoomkan kameranya. Jadi ada yang ngomong gitu.
Coba lihat. Di sini paru-paru, Nah, coba. Manuela. bilik kanan dan seluruh tubuh. Coba Manuela tadi, coba. Siapa mana tadi si gambarnya itu? Nah, gambarnya yang pertama itu. Itu tapi nggak nampak nama-nama bagiannya, nak. Coba di zoom lebih dekat lagi. Lebih lagi dekat. Ini kok blur ya? Ada cahaya itu di atasnya. Gimana biar nggak ke cahaya itu loh? Nggak feedback dia itu kalau suara. Nah, itu kan masih mending. Coba jangan di pantulan cahaya itu kamu, nak. Jangan di pantulan cahaya itu. Atau berdirikan bukunya. Saya. Oke. Peredaran darah kecil dimulai dari jantung, seluruh tubuh dan jantungnya itu dimulai dari bilik kiri, seluruh tubuh. Berdengung ya, Sur. Ini sudah bagi tugas atau belum? Oke lah, coba Manuela, silakan. Kalau udah dibagi, coba lah. Kita memulai perjalanannya, yaitu kita buat tanda panah yang terlebih dahulu seperti ini. Jangan perjalanannya dulu, ruangan jantungnya belum disebutin. Ruangan jantung yang pertama yaitu serambi kanan atau atrium dexter. Ruangan yang kedua serambi kiri atau atrium sinister. Ruangan yang ketiga bilik kanan atau ventricle dexter. Jangan goyang-goyang kameranya. Terus. Dan bilik kiri. Dude Alperian, Stephen, buka kameranya, nak. Terus, lanjut. Terus di sini juga, setelah pembagiannya, yaitu kita melakukan sistem perjalanannya. Kita buat tanda panahnya ini. Dilanjutkan oleh Suryanti. Suryanti. Dari bilik kiri, darah diangkut menuju ke seluruh tubuh, lalu menuju ke serambi kanan atau atrium dexter. Lalu menuju ke bilik kanan. Sirkulasi ini merupakan sirkulasi sistem peredaran kecil, yaitu darah yang mengandung karbon dioksida. Coba ulang. Lalu dari bilik Suryanti, ulang dulu dari awal. sistem peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari bilik kiri, seluruh tubuh, dan serambi kanan. Kok bilik kiri sih, nak? Itu kan seluruh tubuh. Ini berarti nggak dipelajarin ini video Ibu. Kalau masuk ke seluruh tubuh, nak, itu sudah peredaran darah apa? Buka mute-nya. Karbo. Iya, masa peredaran darah kecil, nak? Aduh, gimana ini? Gimana kelompoknya nih? Tubuh ke jantung. Hah? Coba ulang sekali lagi. Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan darah kecil. Sistem peredaran darah besar yaitu sistem peredaran darah yang banyak mengandung oksigen, yaitu dari jantung, bilik kiri, menuju ke seluruh tubuh. Jantung, bagian ruangan apa? Sebutin, begitu dia. Ulang. Jantung bagian bilik kiri atau sinister Ya. menuju ke tubuh.
menuju ke serambi kanan atau atrium dexter. Sedangkan sistem peredaran darah kecil yaitu sistem peredaran darah yang mengandung karbon dioksida, yaitu dari jantung bagian Dari mana karbon dioksidanya datang? dari Bantu jantung kelompoknya yang lain. Coba ya, disimak ya nak ya. Coba perhatikan. Tadi kamu kan memulainya sistem peredaran darah, sebelum memulai sistem, ruangannya kan dibagi 4 dulu. Iya kan nak? Makanya sebelum saya mulai, saya tagih presentasi ini, kamu sudah ibu bekali dengan teori. Ya kan? Peredaran darah pertemuan pertama, pertemuan kedua. Ya kan? Setelah itu ibu tambahi lagi bekalnya dengan video. Nah, video itu sistem peredaran darah besar dan kecil. Sedetail-detailnya ibu buat. Nah, jadi nak, materi bekal itu saya tagih. Tagihannya ini. Nah, tadi ibu bertanya, dari mana datang karbon dioksida itu? Kita tadi kalian menjelaskan sistem peredaran darah ada 2. Peredaran darah besar. Kenapa dimulai peredaran darah besar itu dari bilik? Bilik apa itu, Sur? sistem peredaran darah besar dari bilik kiri, Bu. Dari bilik kiri atau ventricle sinister. Kenapa dimulai dari situ? Cara mengingatnya, nak, itu sebelum seluruh tubuh. Nah, sebelum seluruh tubuh, datang dari mana dia? Nah, berarti datang dari bilik kiri. Itulah clue-nya, nak. Nah, dari situ menuju ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh kita ini dari bagian atas kepala kita dan bagian bawah tubuh kita. Disimak ya, bagi yang presentasinya, yang belum. Jangan kayak gini lagi kasusnya. Nah, jadi setelah dia pakai seluruh tubuh itu, ke seluruh tubuh, darah yang kaya akan oksigen tadi, coba gambarnya dulu, tunjukkan gambarnya, biar paham yang ibu jelasin. Makanya kalau dikasih video, nak, berulang-ulang disimak sampai dapat. Kalau belum dapat, jangan menyerah, terus sampai bisa. Nah, jadi setelah dipakainya ke seluruh tubuh kita tadi, maka darah yang kaya akan oksigen itu udah terpakai. Jadi dia berupa sisa. Sisa pembakaran itu di tubuh kita namanya karbon dioksida. Makanya darah yang kaya akan karbon dioksida itu setelah tanda panah keluar dari tubuh, tunjukkan lagi terus itu, diperhatikan gambar kawannya itu ya, dan disimak apa yang ibu jelaskan ini. Nah, setelah tadi terpakai seluruh tubuh, darah yang kaya akan oksigen, untuk apa terpakai, Bu? Kita kan beraktivitas kayak gini, belajar, ya kan? Kemudian bertumbuh dan berkembang. Kalau dia sakit misalnya untuk penyembuhan, semua aktivitas. Nah, jadi sisa nama berupa karbon dioksida. Jadi begitu dia keluar dari seluruh tubuh itu, nak, ya, perhatikan tanda panah yang keluar dari tubuh itu sudah pembuluh darah yang membawa karbon dioksida. Makanya menuju ke ruangan jantung yang mana dia? Serambi kanan. Nah, diteruskan nanti masuk lewat katup tricuspidalis. Nah, di sini belum ada kalian menambah penjelasan dari ibu. Ya. Nah, jadi kok bisa, Bu? Ada apa nama tanda panah ini? Harusnya nyari begitu ya kan? Tanda panah itu Celah, Bu. yang menghubungkan antara serambi dengan bilik kan ada celah. Celah itu namanya katup. Ya, kalau dia di kiri namanya bicuspidalis. Bicuspidalis. Iya, kalau di kiri namanya tricuspidalis.
Nah, jadi katup ini mengatur darah, nggak boleh kalau sudah masuk, dia nggak boleh lagi keluar. Kenapa, Bu? Kalau nanti boleh dia keluar, wajah kita ini nanti kadang biru, kadang merah. Kenapa? Karena darah yang kaya akan oksigen, yang miskin akan karbon dioksida, akan berbaur, bercampur. Nah, di dalam darah kita itu nggak boleh terjadi. Paham ya? Nah, itulah gunanya klep itu. Maka katup jantung ada 4. Kalau anggotanya ikut olimpiade, Ibu tagih itu. Apa 2 lagi katup jantung itu? Apa Katup namanya pulmonalis. dan apa fungsinya? Ya. Kalau Nah, katup, kalau dia yang ketiga katup pulmonalis. Katup pulmonalis ini memompa darah dari bilik kanan dia ke arteri pulmonalis menuju nanti ke paru-paru. Terdiri atas 3 katup yang disebut terdiri atas 3 daun katup atau yang disebut namanya katup semilunaris. Yang keempat, katup aorta. Dia ini memompa darah masuk ke dalam dari bilik kiri ke aorta, pembuluh nadi terbesar. Nah, makanya Nak, Ibu nggak seluruhnya kan menjelaskannya ini, nggak secara menyeluruh. Kenapa? Nanti membuat kamu bingung. Jadi konsepnya pertama kali di video itu kan ada tahapannya. Tahu dulu kita pembuluh darah kita itu termasuk sistem peredaran darah kita, peredaran darah tertutup karena berada di dalam pembuluh darah. Iya kan? Nah, jadi tertutupnya tertutup ganda. Ganda itu 2. 1 peredaran darah besar, 1 peredaran darah kecil. Maka karena ada besar dan kecil, kenapa besar kecil, Bu? Karena ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu berarti besar. Makanya dinding ruangan jantung ketebalannya berbeda meskipun mereka sama-sama bilik. Ya kan? Bilik mana yang lebih tebal? Bilik kiri, Bu. Iya, alasannya karena dia mengandung seluruh tubuh dan tekanannya iya, lebih besar. karena kayak kita lah, kalau kita mau menendang bola, kita main futsal misalnya, ya kan? Kita menendang bola ke gawang, soccer, dari jauh dengan dari dekat, tendangan tekanan yang kita berikan ke bola itu sama atau beda? Beda, Bu. Beda. Dia kan Dudek suka main futsal kan? Buka mic-nya, Nak. Ya, Bu. Jadi kalau jauh kita mau nendangnya ke gol, ke gawang dengan gol kemampuan kita harus kuat. Biar apa? Biar gol. Tapi kalau dekat, sedikit aja kita tendang, dia sudah akan masuk kalau nggak meleset. Nah, begitu juga dengan bilik tadi, Nak. Bisa? Nah, sengaja itu Ibu belum berikan, biar nanti di kesimpulan. Nah, ini perlahan-lahan dulu. Nah, jadi jangan dibaurkan, Suryanti, peredaran darah besar dengan kecil. Jangan, nanti capeknya Ibu nggak terbayar kalau kalian nggak paham. Ya kan? Karena Ibu udah berusaha. Bagaimana dalam keterbatasan kita ini, kita punya sesuatu yang paham. Sedikit pun, tapi kita paham. Ya, kita kuasai materi itu. Oke, coba diulang lagi. Siapa tadi? Siapa ini ketuanya ini? Saya, Bu. Nah, coba dulu. Dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Ini peredaran darah apa? Peredaran darah besar, Bu. Iya. Terus masuk ke seluruh tubuh. Ini kalau misalnya keluar dari jantung itu disebut arteri pulmonalis. Tidak lah, arteri pulmonalis. Pulmonalis dekat dengan paru-paru. Gimana sih? Oh iya, ini disebut arteri. Terus masuk dengan serambi. Dari seluruh tubuh keluar. Dari seluruh tubuh keluar Menuju ke atrium dexter. Terus
dari bilik kanan atau ventricle. Menuju kemana dia? Bilik kanan atau ventricle descer menuju ke serambi kiri atau atrium sinister. Ke paru-paru. Terus di paru-paru ini melakukan difusi. Terus dari paru-paru menuju ke serambi kiri atau atrium sinister. Di serambi dan bilik kiri ini banyak mengandung serambi dan bilik kiri. Oh ya, terus. O2. Ya. Sedangkan serambi dan bilik kanan, serambi kanan atau atrium descer atau bilik kanan atau ventricle descer banyak mengandung CO2. Di sini tambahnya sedikit di sini ada CO2 dan menghasilkan O2. Bukan menghasilkan, menjadi. Karena sudah O2 terpakai tadi. Di dalam seluruh tubuh tadi kan? tubuh tadi. Iya, Bu. Mana anggotanya ini? Suryanti. Darah yang menuju jantung disebut vena. Semua vena membawa karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Sedangkan darah yang keluar dari jantung disebut arteri. Semua arteri mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis. Oke. Ada lagi anggotanya yang lain? Hanya 2 orang. 3 orang lagi nggak berperan. Nggak masuk di Zoom kayaknya, Bu. Oke, itu untuk kelompok 5 ya. Ada yang silakan pertanyaan sama temannya. Memberikan pertanyaan atau kasih pendapat. Lempar pernyataan itu ke kawannya. Ada yang memberi pertanyaan? Atau ngasih masukan. Sebelum mereka memberikan, coba si pertanyaan si Dudek semalam, ada yang sudah dapat? Sudah mencari? Oke, Pin, silakan Pin. Itu, Bu, selama 60 detik, jantung memerlukan waktu 1 menit untuk memompa darah ke seluruh tubuh, Bu. 1 menit? Iya, Bu. 1 menit berapa detik? 1 menit. Selama 60 detik atau 1 menit, jantung memompa darah ke seluruh tubuh, Bu. Gimana, Dudek? Puas dengan jawaban temannya? Buka mic-nya, Nak. Sesuai dengan pertanyaannya? Atau ada lagi tambahan yang lain dari kawan-kawannya? Kalau Ya. Sel darah membutuhkan waktu selama 60 detik untuk bersirkulasi ke seluruh tubuh. Manusia normal rata-rata Buka kameranya, memiliki Nak. 5 liter darah. Terus dan jantung yang sehat memompa rata-rata 70 ml darah setiap detiknya. Oke, sudah? Graciela? Kalau misalnya tadi ke seluruh tubuh kan dia 60 detik. Kalau misalnya dia peredaran darah kecil, kira-kira berapa detik? Itu kan, Nak, sekali beredar, Nak. Sekali beredar
2 kali melewati jantung. Berarti barengan kan? Gak terpisahnya itu. Setelah ini berarti makanya dibuat di sana lebih kurang. Bisa lebih, bisa kurang. Itu tadi di penjelasan Ibu yang semalam sore, tergantung aktivitas juga kegiatannya. Kalau lebih, misalnya lebih kan, berarti kecepatannya cepat. Karena apa? Misalnya dia olahraga atau lagi bekerja. Kalau lambat mungkin lagi sakit atau belum makan, jadi gula darah di tubuhnya sedikit. Jadi beredarnya darah itu lebih lambat, Nak. Makanya kalau kita lagi lapar, lemas, nggak berdaya, ya kan? Karena darah itu lambat mengalir. Itu dia ya. Nah, itu kesimpulan dari jawabannya ya, Dude. Lebih kurang tadi ada yang 60, ada yang 70. Tadi ya, Epin tadi berapa? 70 ya? 60, Bu. 60 detik. 60. 1 menit. Iya. Ya, itu dia lebih kurangnya. Oke, Dude. Bu. Oke. Bagaimana? Sudah? Apa kesimpulan? Ada kesimpulannya kelompok 5? Kesimpulannya Nggak ada ya? Oke lah, untuk itu, untuk kedepannya, kalau berbagi kelompok seperti ini, Nak, telepon kawannya, ya, berbagi tugasnya. Ya, jadi seperti yang Ibu kasih masukan kemarin, siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan ini, gitu. Bagi tugasnya. Misalnya, peredaran darah kecil, Suryanti. Peredaran darah besar, Manuela. Roger misalnya menyebut pembuluh-pembuluh darah yang berperan. udah, kan? Bu, tapi mereka nggak bisa ditelepon, Bu. Cuman Suryanti yang bisa, Bu. Jadi kami 2 yang berperan, Bu. Dibuatlah kelompoknya. Udah dibuat Udah, Bu. kelompoknya kan? Udah buat grup kami, Bu. Nah, iya Suryanti. Bu, Hah? ada juga yang nggak mau ikut kerja kelompok, Bu. Udah Siapa itu, ditelepon Nak? pun nggak mau. Siapa itu, Cornel? Leo sama Daniel, Bu. Frans, Leo. Biar Ibu nanti kasih tahu sama wali kelasnya ya. Kalau nggak bisa Ibu telepon, nanti wali kelasnya aja itu. Biar dikasih surat panggilan. Frans, Kami Leo, juga sama ada 3 orang, Bu. Daniel, Bu. Daniel, oh itu ya, yang baru itu ya. Terus, itu kelompok berapa itu? Cornel? Kelompok 2, Bu. Oke, Cuma ada lagi? Ada, Bu. Siapa? Kelompok 5, Octavianus, Hmm. Roger, terus Rizky, Bu. Oke. Kita kasih tahu nanti sama wali kelasnya. Terus kelompok siapa tadi? Epin ya. Oke, kasih tepuk tangan atau plus sama teman kelompok 5. Oke, Nak, silakan Epin. Kelompok Epin. Sudah kemarin ya? Udah, Bu. Oh, kelompok si Ruth ya. Sorry. Si Ruth. Oke, Ruth, silakan Ruth. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang Nanti, beranggotakan Nak, kalau ini Ruth. terputus, kita sambung minggu depan ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Ruth. Jangan kecewa, karena kita terbentur dengan waktu, ya, Nak. Makanya cepat-cepatlah. Yuk, silakan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ruth, Teresia, Togi, dan Tommy. Tangannya letaklah, Nak, Steven. biar nampak mulutnya bicara. Lepas tangannya ke bawah. Oke. Nah, Ruth, Teresia, Togi, Tommy, dan Stephen, buka kameranya. Alparian. Octavianus. Ini udah muncul si Octavianus. Octavianus. Buka dulu kameranya, Nak. Kenapa nggak ikut diskusi kelompok? Buka mic-nya, Nak, mic-nya. Oh, bilang Bu, kami mau presentasi. Octavianus, buka mic-nya, Nak. Ya, Bu. Kenapa nggak bergabung sama temannya? Udah gabung ke grup aku, Bu. Iya, diskusinya. Apa tugasmu? Coba sebutkan, biar ada nilainya, Nak. Apa yang dikasih tugas sama Tugasku kamu? Baca. menjelaskan sistem peredaran darah kecil, Bu. Ah, jelaskanlah, sebutkan. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah yang banyak mengandung CO2.
mengalir dari jantung atau bilik kanan atau ventricle dexter menuju ke paru-paru, menuju ke jantung serambi kiri. Mana atau gambarmu? atrium. Gambarmu mana? Nggak pakai gambar saya, Bu. Nah, nanti setelah ini kasih gambarnya di catatannya ya. Lalu kirim ke classroom biar Ibu nilai, oke? Iya, Bu. Ya. Lanjut. Udah selesai? Belum selesai, moodnya kok ditutup, nak? Buka dulu moodnya. Nanti Iya, Bu, itu aja, Bu. ini kan kelompok yang maju kelompok 5. Jadi setiap kelompok, anggota kelompok 5 ini masukkan ke tugas classroom. Nanti linknya. Oke? Ya, Bu. Iya. Kemarin si Hersan belum selesai. Hersan tiba-tiba keluar. Coba nak suaranya. Mute-nya, buka dulu kameranya. Sambil menunggu, coba Ruth, silakan Ruth. Dilanjutkan oleh Rupadi, Bu. Oke, Rupadi. Buka mute-nya, Rupadi. Kau lagi naik apa itu? Bu. Bu. Nggak bisa saya membacanya, Bu. Saya lagi jalan, Bu. Kau naik apa itu? Naik kereta, Bu. Bahaya kali kau kok naik kereta pakai handphone. Udah, lain kali lah. Nanti bahaya pula jatuh gara-gara Zoom. Sudah. Tutup kameramu. Siapa lagi, Ruth? Nggak bisa dia turut. Udah, nak matikan apanya? Apanya bagus. Matikan aja apanya, HP-nya. Rupadi, matikan nah kameranya. Nggak usah ikut. Hari Senin aja, Senin depan. Ya? Iya, Bu. Oke, silakan. Oke, Ruth, arahkan yang kau nanya, Lina. Dilanjut sama si Tommy, Bu. Oke, Tommy. Buka kameranya, Tom. Jantung terbagi 4 bagian, yaitu bilik kanan vertikal dexter, bilik kiri vertikal sinister, ventrikel. Nah, ventrikel ya, bukan petrikel. Nanti garis itu garis nanti. Ventrikel. Iya. Terus? Serambi kanan atrium dexter, serambi kiri atrium sinister. Lalu sistem peredaran darah menjadi peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang dalam peredaran darahnya, darah dan cairannya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Dan nanti pada saat tertentu darah akan meninggalkan pembuluh darah langsung beredar di dalamnya. Bu. Oke, next. Buka mic-nya, Ruth. Dilanjutkan oleh Stephen, Bu. Stephen. Buka kameranya, Stephen. Ya. Peredaran darah tertutup adalah peredaran darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang melalui pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah pada tertutup ada pembuluh darah vena dan kapiler. Itu yang aku tulis, Bu. Coba nak ulang apa yang kamu sebut. Tugasmu ngapain? Buat kesimpulan, Bu, katanya. Loh, kan belum ditutup. Kan belum selesai, kok udah kesimpulan sih? Gambarnya belum ada, Ibu tengok. Mana gambarnya, Ruth? Enggak. Nah, ini, Bu. Hah? Tadi kan kayak kelompok 5. Dari gambar itu loh, Nak, ditunjukin jalannya. Dari mana ini? Kayak tadi kan, dimulai peredaran darah besar itu dari bilik apa? Bilik kiri kan? Kenapa dari bilik kiri? Karena sebelum seluruh tubuh. Kan gitu, nah. Tunjukkanlah gambarnya. Mana gambar yang Ibu buat dalam YouTube itu, nak? Itu nak kamu tulis di catatannya. Lalu itulah kamu presentasikan. Kan itu tujuannya. Ruth punya gambarnya, Ruth mana? Coba Ibu lihat.
Ya, Bu. Saya menjelaskan peredaran darah kecil, si Teresia peredaran darah besar pertama. Iya, mau siapapun menerangkan peredaran darah besar dan kecil, masing-masing kalian, nak, menggambarnya itu di catatan masing-masing, nak. Nggak mesti kan, masa dibelah jantung kita? Iya kan? Cuman dibagi tugas, nah, dibagi tugasnya ini kamu mempresentasikan ini ya, kawan. Kamu yang ini gitu loh, nak. Tapi tetap gambarnya itu dan sistemnya itu, nak, masing-masing kita punya. Itu dia. Kenapa mesti dibagi? Biar bisa komunikasi. Jadi kamu bisa saling sharing sama temannya. Ih, aku nggak ngerti, kayak mana caranya ini ya? Nah, setiap ketua berdiskusi sama anggotanya, nah. Itu dia. Jadi masing-masing kesimpulan yang Ibu sebutkan ini, setiap kalian, nak, menggambar itu di catatannya. Gambarkan 4 ruangan jantung, pembuluh darahnya, yang mana peredaran darah besar, yang mana peredaran darah kecil. Ya, jadi nanti di samping link itu kamu gambar, kamu kirim sama Ibu fotonya itu, nah. Ya, nanti di situ Ibu kasih nilainya. Link saya ini per kelompok masing-masing, yang nggak ada kelompoknya di sini, yang nggak usah link ini dikasih. Linknya yang semalam gitu loh, nak. Paham kan? Nah, lalu tambahkan gambarnya, gambar 4 ruangan jantung, dan mana, seperti yang Ibu buat di YouTube itu, mana dia peredaran darah besar, mana peredaran darah kecil. Ruangan jantung yang kaya akan oksigen dan kaya akan karbon dioksida, nah tertera di situ. Nanti bacalah, amati lagi YouTube yang Ibu kirim itu, pasti dapat di sana. Artinya nanti batalkan pengiriman dulu, baru kirim lagi gambarnya. Nggak usah, nak, tambahkan aja. Ke yang hari ini penugasannya, Bu? Yang semalam, kalau kalian yang semalam, masukkan aja ke yang semalam aja, nak. Ya, biar tempatnya sama, nggak dipisah-pisah gitu loh. Kalau yang hari ini. Kalau yang semalam, gabung aja ke yang semalam. Kan bisa ditambahkan itu kan? Oke, Ruth. Berarti kalian belum ada gambar. Gimana mau presentasi, Ruth? Ada, Bu. Mana dia? Tunjukkan sama Ibu. Nah, bagusnya gambarnya. Kok nggak ada katanya?